Shalom teman-teman, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi dengan kita di ibadah PHD online Naposo HKBP Kutajaya pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita saat teduh dimulai. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lalu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertada dalam pujian surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di malam hari ini. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa keibadah kami ini Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati ya Tuhan. Amang, Sintua, Sianturi untuk menyampaikan firman-Mu juga. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pada hari yang indah ini. Engkau mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing. Kami tibakan di rumah ibadah-Mu ini Tuhan, bisa bertemu dengan saudara-saudara kami Naposo HKIP Kutajaya ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami, melalui PHD Naposo Bulung HKIP Kutajaya. Di masa pandemi ini ya Tuhan, kami tidak bisa bertatap muka. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang menyertai kami. Berikan hikmat dan kesehatan yang daripada Tuhan, agar anak-anak-Mu bisa senantiasa beraktivitas sesuai yang Tuhan inginkan. Bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak disengaja, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada PHD kita malam ini, khotbah kita tertulis di Yeremia pasal 7, dimulai dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah dia di sana, firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah khotbah Yeremia waktu dia di bait suci Allah, ketika Tuhan melihat bahwa bait suci Tuhan itu tidak selayaknya lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi
yang lebih kita dikenal pada zaman sekarang ini adalah gereja. Gereja itu sudah banyak diperbuat untuk menjadi tempat dagang, menjadi tempat bisnis, bahkan yang lebih mengejutkan lagi, itu tempat-tempat pelacur. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda Naposobulung HKBP Kutajaya untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab dan berdisiplin yang diinginkan oleh Tuhan untuk meladani apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Di zaman sekarang banyak orang, seorang pemimpin yang menjadi sesuka hatinya kepada orang-orang yang lemah. Dikatakan tadi, apabila kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melakukan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, maka Tuhan menerima apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Banyak pemimpin-pemimpin hanya memikirkan diri sendiri. Banyak pemimpin di zaman sekarang yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Nah, bagaimana kita sebagai Naposobulung yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah keluarga kita, menjadi pemimpin yang baik yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Yeremia. Ketika Tuhan memilih Yeremia menjadi pengikut Kristus, apa yang dikatakan Yeremia? Saya masih muda, saya tidak bisa berbicara, saya tidak pandai berkata-kata. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan kepada Yeremia, saya akan memberikan kepadamu hikmat dan aku akan memberkati mulutmu. Apa yang diterima Yeremia? Dia pandai berbicara. Karena mulutnya dan lidahnya sudah diberkati oleh Tuhan. Maka segala pujian yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Yeremia kepada Tuhan berkenan di hati Tuhan. Jadi gitu juga kita pemuda HKBP Naposobulung Gereja HKBP Kutajaya. Jangan kita pernah membuat alasan karena kita tidak pandai berbicara. Maka terimalah, maka mintalah kehikmatan yang daripada Tuhan. Kalau di bahasa Batak dikatakan di sana, bisuk, akal sehat. Walaupun kamu pintar, tetapi kalau tidak ada akal sehat di dalam pikiran kita, kita akan terjerumus ke dalam yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan perbuat alasan di hadapan Tuhan.
Nah, bagaimana kita menjaga, melestarikan budaya-budaya seperti orang Batak? Ketika Nomensen datang ke tanah Batak, bukan firman Tuhan yang duluan disampaikan kepada masyarakat, khususnya orang Batak. Tetapi budaya yang diikuti oleh Nomensen. Karena budaya orang Batak sangat berjalan seiring dengan kerohanian ataupun firman Tuhan. Bukan agama yang dibicarakan oleh Nomensen waktu dia datang ke tanah Batak. Tetapi budaya-budaya orang Batak yang pertama sekali dipelajari bagaimana tata cara untuk menghormati yang paling tua. Menghormati yang paling muda. Inilah kunci utama yang diberikan Nomensen kepada orang Batak. Ketika Nomensen datang ke Tarutung, masih ada di situ gedung Raja Pontas. Dialah raja orang Batak yang paling keras menolak kedatangan Nomensen. Apa yang dikatakan oleh Nomensen, apa yang dikatakan Raja Pontas kepada Nomensen. Ketika orang Batak menerima firman Tuhan yang kamu bawa, apa manfaatnya kepada orang Batak? Ini harus kita ingat ini ya. Apa manfaatnya kepada orang Batak? Apa ya jawaban Nomensen? Nomensen menjawab, ketika orang Batak menerima firman Tuhan, maka bangsa orang Batak akan diberkati. Maka orang Batak diberkati. Nah, kita lihat sekarang. Apakah orang Batak itu terkenal? Terkenal. Di mana-mana dipakai. Baik di pemerintahan, di kementerian, sampai ke RT RW orang Batak selalu diingat orang. Nah, inilah budaya-budaya, inilah yang kita harus pahami. Bagaimana kecintaan kita kepada budaya terlebih ke marga kita. Jangan malu jadi orang Batak. Tetapi banggalah menjadi orang Batak. Nah, ketika pemberita Injil ke tanah Papua, apa yang dikatakan oleh penduduk Timor Leste atau Papua? Kalau orang Papua menerima firman Tuhan, apa imbalannya ke tanah Papua? Ketika pertanyaan itu dilontarkan, maka pemberita Injil menjawab, kalau kalian menerima firman Tuhan di tanah Papua ini, maka tanah kalian akan diberkati Tuhan. Maka tanah kalian diberkati Tuhan. Benar enggak yang diberitakan firman Tuhan itu? Nah, sekarang kita lihat. Papua terkenal dengan tambang emasnya,
timah, minyaknya. Itulah konsekuensinya ketika kita menerima firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Ketika kita memahami firman Tuhan, maka kita diberkati. Jangan karena kita masih muda, jangan karena kita masih naposo, ini menjadi senjata buat kita. Nanti dululah mendengarkan firman Tuhan. Nanti dululah datang ke PHD. Saya tidak sempat. Saya sibuk bekerja. Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam. 8 jam untuk bekerja. 8 jam untuk bersilaturahmi ke saudara-saudara kita dan kepada Tuhan. 8 jam kita untuk istirahat. Ini apalagi kita masih naposo, ini kita harus pahami ini. Pembagian waktu itu jangan terlampau banyak, waktu kita terbuang sia-sia. Karena nyanyian siapa itu? Begadang boleh begadang. Boleh begadang kalau ada manfaatnya bagi kita. Tapi kalau tidak ada, yang menjadi pertanyaan sekarang, dalam sehari berapa jam kamu kasih waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan? Ini menjadi renungan buat kita, Apostol Bulung HKIP Kutajaya. Kita dikasih Tuhan waktu 24 jam. Seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Alangkah banyaknya waktu kita terbuang sia-sia. Tidak ada arti. Nah, mulai sekarang mari kita pergunakan waktu kita. Tuhan menuntut, menerima, menjaga kita. Tetapi kita sering lupa diri untuk memuji, memuliakan Tuhan. Apa makna PHD kita pada malam hari ini? Kita bukan secara kebetulan diberikan Tuhan di tempat kita masing-masing. Tetapi kita semua Naposo HKBP Kutajaya ditempatkan Tuhan untuk membawa kedamaian dan memimpin di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di tengah-tengah gereja kita. Biar lebih paham, ada dulu satu ketika itu pemilihan ketua Naposo Bulung. Dipilihlah si A. Waktu itu dia masih kelas 2 SMA.
kamulah adonang menjadi ketua Naposo. Emang kamu pantas menjadi ketua Naposo di gereja kita. Apa kata dia? Saya kan masih kelas 2 SMA. Sebentar lagi saya mau ujian. Nantilah. Kalau udah selesai saya SMA, percayalah. Saya menjadi ketua Naposo. Ketika dia selesai, terjadi lagi pemilihan, dia dipilih. Saya mau kuliah. Ketika dia selesai kuliah, dia dipilih lagi. Aduh, saya nggak sempat lagi. Saya sudah bekerja dan saya sibuk sekali. Bahkan waktuku saya tidak ada. Akhirnya, ini harus kita pahami ini. Kita jangan asal datang ke PHD, tidak ada maknanya, tidak ada yang kita renungkan. Datang Tuhan, dia jatuh sakit. Apa namanya itu? Dia antara hidup dan mati. Dia berdoa, dia merenungi apa yang ditolak dia selama hidupnya. Tuhan, sembuhkanlah saya. Ketika saya sembuh, saya akan memimpin Naposo Buru. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan mau memakai kita di sisa-sisa hidup kita untuk melayani kepada Tuhan? Tidak. Ketika kamu dipilih menjadi pemimpin, kalau itu kehendak Tuhan, maka kamu akan diajar. Maka kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin di tengah-tengah gereja kita. Demikian juga si Yeremia ketika dipanggil Tuhan untuk melayani. Sama. Yeremia juga. Masih remaja sudah dipanggil Tuhan untuk melayani. Oh, saya tidak bisa berbicara Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata. Tetapi Tuhan memakai Yeremia. Dan mulutnya dan lidahnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, jangan pernah kita tolak. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, jangan pernah kita tolak. Tetapi mintalah petunjuk kepada Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu, walaupun kita PHD di rumah kita masing-masing, bersyukurlah apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat dan kita akan bisa berkumpul di gereja kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami dengar.
Berkatilah kami, berkatilah anak-anak-Mu menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, begitu juga di gereja-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah dari kami ya Tuhan rasa dengki, rasa cemburu, dan kami mau untuk melayani Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkatilah firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi ya Tuhan, dalam masa pandemi ini, kami yakin dan percaya Engkau menjauhkan anak-anak-Mu dari COVID-19 dan bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di malam yang indah ini ya Tuhan, kami mau berserah diri kepadamu, agar Tuhan yang selalu menjaga kami siang dan malam, jauhkan mara bahaya, berkati di dalam pekerjaan kami, berkati di dalam studinya, berkati yang pada malam hari ini, kalau ada ya Tuhan yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, Engkau berkati obat dan makanan dan minuman agar mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ya Tuhan akan menyerahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terimalah kami anak-anak-Mu ini. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penerima.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holongi rohani di bata ama, dohot parsauran itu di purba diaima, nasa totong madongan hita salhuna. Amin. 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 Shalom. Halo teman-teman Naposo yang ada di rumah. Kita sudah mengakhiri untuk ibadah kita hari ini. Ada sedikit sharing kepada Amang Sintua mengenai isi firman kita atau tema. Tentang temanya melestarikan budaya. Ada sedikit pertanyaan ini Amang dari teman-teman Naposo. Saya bacakan aja. Ini tentang bagaimana pandangan umat Kristen mengenai budaya Batak. Gitu. Mengenai bagaimana pandangan orang Kristen mengenai budaya orang Batak. Tanpa budaya, orang Batak tidak ada. Tanpa budaya, agama tidak ada. Agama dan budaya ini adalah harus berjalan bergandengan tangan. Seperti yang saya katakan tadi, waktu Nomensen datang ke tanah Batak, bukan firman Tuhan yang pertama diberitakan, tetapi dia mempelajari budaya-budaya orang Batak, tradisi-tradisi orang Batak, bagaimana menghormati, bagaimana menghormati leluhur, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati sesama. Itu yang pertama dilakukan oleh Nomensen. Karena tradisi orang Batak itu baik dari segi musik atau uning-uningan itu ada 3 unsur. Yang pertama, godang mula-ula, godang liat-liat, godang hasahatan. Dari situ bisa kita gambarkan bahwa godang mula-mula itu adalah mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Nah yang kedua itu godang liat-liat, itu adalah menunjukkan kesesama kita. Yang ketiga, godang hasahatan, bahwa itu adalah wujud permintaan kita agar kita diberkati oleh Tuhan. Nah itu. Nah yang kedua, di kekeluargaan orang Batak, tradisi itu ada dalihan natolu. Manat mardongat tubuh, elek marworu, soba marhula-hula. Kalau kita balikkan, nah itu sama.
Di orang Batak, tulang itu apa hula-hula itu adalah Tuhan yang kita lihat. Debatana binereng mahalaki. Nah inilah pentingnya budaya orang Batak itu harus kita lestarikan melalui ibadah kita, melalui gereja. Mana? Udah paham? Masih ada lagi pertanyaan ini. Seiring perkembangan gereja pada saat ini, perlukah penerapan budaya dalam tata ibadah? Sangat perlu. Tanpa budaya, terlebih HKBP, ya namanya juga sudah HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Tanpa kita pakai ada istiadat di sini, maka kita bukan lagi orang Batak. Apa perbedaannya? Karena tradisi-tradisi itu sampai sekarang masih melekat di batin kita. Coba kita tanya dulu orang tua sekarang, ya. Mana lebih menyentuh? Kalau kita kebaktian, bahasa Indonesia sama bahasa Batak. Kita kumpulkan orang tua kita. Coba kita tanya, dia lebih memilih bahasa Batak. Nah itulah harus kita jaga tradisi dan budaya pelayanan di gereja kita. Jadi untuk Naposo, ya jangan malulah jadi orang Batak. Banggalah menjadi orang Batak. Saya rasa masih kurang apa udah cukup ini? Udah paham? Paham. Nah, nanti kalau di lain waktu ya bisa kita bikin lagi sharing, ya. Ya. Nah, Apa yang perlu dilakukan pemuda-pemuda untuk melestarikan budaya Batak dalam HKBP? apa yang dilakukan pemuda-pemudi orang Batak untuk melestarikan budaya orang Batak? Yang pertama, jangan malu jadi orang Batak. Nah, jangan malu jadi orang Batak, banggalah menjadi orang Batak. Kenapa kita harus bangga menjadi orang Batak? Ketika Nomensen datang ke tanah Batak, masih ada di samping gereja HKBP di Tarutung, gereja kantor pusat kita, itu gedung Raja Pontas. Waktu dia bertemu sama Nomensen, apa yang diminta Raja Pontas ke Nomensen? Kalau orang Batak menerima firman Tuhan atau menjadi orang Kristen, apa hikmahnya buat orang Batak? Datang Nomensen, kalau bangsa Batak, orang Batak menerima firman Tuhan di tanah Batak, maka orang Batak akan diberkati. Sekarang kita lihat, orang Batak ada di seluruh dunia. Itu bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah janji Tuhan melalui Nomensen. Nah, kita itu harus bangga menjadi orang Batak. Karena orang Batak itu ibarat emas, biarpun dilempar ke lumpur, itu tetap namanya emas. Nah, itulah bangganya kita menjadi orang Batak.
Jadi harapan kita ke depan di pemuda-pemudi terlebih HKBP untuk melestarikan budaya orang Batak. Oke, terima kasih ya Bang ya. Berarti sebagai orang Batak, sebagai pemuda-pemudi Batak yang harus kita pertama lakukan untuk melestarikan budaya kita, pertama kita harus bangga menjadi orang Batak ya Bang ya. Ya, sekian dari pertanyaan-pertanyaan dari Naposo. Terima kasih untuk Abang Sintua yang sudah berbagi sharing untuk kita semua Naposo HKBP. Untuk semua pemuda-pemuda Batak, mari kita melestarikan budaya kita. Untuk semua Naposo yang ada di rumah, jangan lupa terus nonton ibadah PHD online di YouTube channel HKBP Jaya. Jaya.